Selamat datang di channel 1 Senenan, tempat belajar menuju pintar. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi latihan soal UTS atau PTS, atau ada yang menyebut juga dengan ulangan tema semester untuk kelas 2 tema 5 semester 2. Sebelum kita lanjut masuk ke materi, nanti untuk UTS tahun yang kemarin linknya saya taruh di deskripsi. Oke, langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu PPKN KD 3.1. Nomor 1. Beribadah sesuai kepercayaan adalah contoh pengamalan Pancasila sila A pertama, B kedua, C ketiga. Jawabannya adalah A pertama, karena sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 2. Membantu korban bencana alam sesuai sila ke A pertama, B kedua, C ketiga. Jawabannya adalah B kedua. Nomor 3. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bunyi Pancasila sila ke A kedua, B ketiga, C keempat. Kita perhatikan bagian Pancasilanya. Sila pertama dengan berlambangkan bintang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua berlambangkan rantai emas berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga berlambangkan pohon beringin berbunyi Persatuan Indonesia. Sedangkan sila yang keempat berlambangkan kepala banteng berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang kelima berlambangkan padi dan kapas berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan bunyi Pancasila sila yang ke A2. Nomor 4. Tidak membeda-bedakan warna kulit adalah perilaku yang mencerminkan Pancasila sila A pertama, B kedua, C ketiga. Jawabannya adalah C ketiga, karena sila ketiga itu berbunyi Persatuan Indonesia. Dan salah satu contohnya itu tidak boleh membedakan warna kulit atau agama. Kita lanjut ke nomor 5. Mengikuti upacara di sekolah adalah perilaku yang mencerminkan Pancasila sila A pertama, B kedua, C ketiga. Jawabannya adalah C ketiga. Nomor 6. Kelas 2 melaksanakan musyawarah pemilihan ketua kelas. Hal tersebut sesuai Pancasila sila ke A 4, B 3, C 2. Jawabannya adalah A 4, karena sila keempat itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi yang ada musyawarah untuk mencapai mufakat itu selalu terdapat di sila keempat. Kita lanjut ke nomor 7. Dengan musyawarah, masalah yang dihadapi akan menjadi A. berat, B. mudah, C. sulit. Jawabannya adalah B. mudah. Nomor 8. Berikut yang sesuai dengan sila kelima Pancasila adalah A. musyawarah, B. rajin beribadah, C. gotong royong. Jawabannya adalah C. gotong royong. Jika musyawarah itu terdapat di sila keempat,
Sedangkan rajin beribadah itu terdapat di sila pertama. Kita lanjut ke nomor 9. Berbuat adil merupakan pengamalan sila Pancasila A ketiga, B keempat, C kelima. Jawabannya adalah C kelima. Nomor 10. Apabila ada teman yang berbeda pendapat, maka sikap kita adalah A. Mengejek, B. Menghargai, C. Membenci. Jawabannya adalah B. Menghargai. Nomor 11. Berikut bukan merupakan perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila adalah A. Berbuat adil pada teman, B. Menghargai hasil karya teman, C. Hanya mau berteman dengan teman yang dipilih. Dalam soal ini terdapat kata yang bukan merupakan perilaku sesuai pengamalan sila kelima. Jadi jawabannya adalah C. Hanya mau berteman dengan teman yang dipilih. Sedangkan yang A dan B ini merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Nomor 12. Mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah sesuai Pancasila sila ke A 3, B 4, C 5. Jawabannya adalah B 4. Kita lanjut masuk materi Bahasa Indonesia KD 3.8. Nomor 1. Kumpulan kata indah yang disusun ke dalam beberapa baris kalimat merupakan pengertian dari A. Puisi, B. Kalimat, C. Paragraf. Jawabannya adalah A. Puisi. Jika kalimat itu pengertiannya gabungan dari dua kata atau lebih yang mempunyai arti tertentu. Sedangkan paragraf yaitu suatu kalimat yang menggagas suatu ide pokok. Kita lanjut ke nomor 2. Langkah pertama sebelum membuat puisi adalah A. Menulis, B. Membaca, C. Menentukan tema. Jawabannya adalah C. Menentukan tema. Jika menulis itu merupakan langkah yang kedua, sedangkan membaca langkah yang ketiga. Kita lanjut ke nomor 3. Penulisan puisi dalam bentuk A. Paragraf, B. Tulisan, C. Bait. Jawabannya adalah C. Bait. Nomor 4. Pilihan kata dalam puisi harus A. Kias, padat, dan indah, B. Kias, padat, dan panjang, C. Panjang, padat, dan indah. Jawabannya adalah A. Kias, padat, dan indah. Kita lanjut ke nomor 5. Raut wajah saat membaca puisi dinamakan A. Ekspresi, B. Artikulasi, C. Intonasi. Jawabannya adalah A. Ekspresi. Jika artikulasi adalah kejelasan pengucapan kata-kata pada puisi, sedangkan intonasi adalah tinggi rendahnya dalam melafalkan kalimat atau saat membaca puisi. Kita lanjut ke nomor 6. Ekspresi yang ditujukan saat membaca puisi yang bertema kematian adalah A. Sedih, B. Senang, C. Gembira. Jawabannya adalah A. Sedih karena puisinya bertema tentang kematian. Nomor 7.
Hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi kecuali A. Artikulasi, B. Intonasi, C. Pembaca. Jawabannya adalah C. Pembaca. Jadi hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi yaitu ada artikulasi, intonasi, juga ekspresi. Kita lanjut ke nomor 8. G U K N L A C merupakan alat untuk menggali tanah disebut A. Berkicau, B. Cangkul, C. Tumbuh. Nah, kita rangkai huruf ini menjadi sebuah kata, menjadi B. Cangkul. Kita lanjut masuk materi Bahasa Indonesia KD 3.6. Nomor 1. Permintaan maaf diucapkan ketika kita melakukan A. Kebaikan, B. Kesalahan, C. Keikhlasan. Jawabannya adalah B. Kesalahan. Nomor 2. Ketika meminta maaf sebaiknya diucapkan dengan A. Seenaknya saja, B. Sopan dan keras, C. Sopan dan lembut. Jawabannya adalah C. Sopan dan lembut. Nomor 3. Ketika memerlukan bantuan orang lain, kita melakukannya dengan mengucapkan A. Terima kasih, B. Mohon maaf, C. Permintaan tolong. Jawabannya adalah C. Permintaan tolong. Nomor 4. Ungkapan permintaan tolong yang santun yaitu A. Cepat ambilkan tasku, B. Udin, tolong ambilkan tasku, C. Ambilkan tasku. Jawabannya adalah B. Udin, tolong ambilkan tasku. Nomor 5. Setelah meminta tolong, yang harus kita ucapkan adalah A. Diam saja, B. Meminta maaf, C. Terima kasih. Jawabannya adalah C. Dengan berterima kasih. Nomor 6. Jika meminta tolong dengan santun dan lembut, orang yang dimintai tolong akan membantu kita. A. Bersedia, B. Menolak, C. Marah. Jawabannya adalah A. Bersedia. Nomor 8. Hal yang harus diperhatikan saat membuat teks percakapan cerita kecuali A. Mencermati seluruh isi cerita, B. Mencatat tokoh dalam cerita, C. Tidak membaca seluruh isi cerita. Jawabannya adalah C. Tidak membaca seluruh isi cerita. Jadi A dan B ini merupakan hal yang harus diperhatikan saat membuat teks percakapan cerita. Nomor 8. Kalimat di bawah ini yang berisi permintaan maaf adalah A. Tempat sampah ini sudah penuh, B. Bisakah kamu menolong mengangkatnya, C. Maaf, saya tidak bisa membantu. Jawabannya adalah C. Maaf, saya tidak bisa membantu. Sekarang kita lanjut masuk ke materi matematika KD 3.6. Nomor 1. Nama alat ukur di samping adalah A. Jangka sorong, B. Meteran saku, C. Meteran pita. Dari gambar nomor 1 ini dinamakan dengan A. Jangka sorong. Jika meteran saku itu, perhatikan gambarnya seperti ini. Yang meteran pita, nah ini meteran pita itu biasanya digunakan para penjahit ya.
yang meteran saku digunakan oleh para tukang kayu misalnya. Nomor 2, satuan baku yang digunakan untuk penggaris adalah A. meter, B. sentimeter, C. desimeter. Jawabannya adalah B. sentimeter. Nomor 3, yang merupakan satuan tidak baku adalah A. meter, B. sentimeter, C. jengkal. Jawabannya adalah C. jengkal. Yang meter dan sentimeter ini merupakan satuan baku. Kita lanjut ke nomor 4. Cara mengukur benda menggunakan penggaris dimulai dari angka A0, B1, C5. Jawabannya adalah A0. Kita lanjut ke nomor 5. Panjang pensil di samping adalah A7 cm, B8 cm, C9 cm. Dari soal nomor 5 ini kita bisa belajar atau mengambil contoh dari nomor 4 ya. Karena setiap menggaris itu harus dimulai dari angka 0. Berarti angka 0 ini sampai ke angka ya 8. Jadi panjang pensil di samping adalah B8 cm. Nomor 6. Satuan cm disingkat dengan A. cm, B. m, C. dm. Jawabannya adalah A. cm. Jika m ini dinamakan meter, yang C. dm ini dinamakan desimeter. Nomor 7. Alat yang cocok untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran adalah A. meteran, B. penggaris, C. jangka sorong. Jawabannya adalah C. jangka sorong. Nomor 8. Mengukur panjang meja makan dapat menggunakan A. meteran, B. penggaris, C. jangka sorong. Jawabannya adalah A. meteran. Meskipun mengukur dengan penggaris pun bisa mengukur meja makan itu, tapi akan memakan waktu terlalu lama. Jadi lebih mudah dan praktisnya kita gunakan meteran. Nomor 9. Mengukur panjang benda dengan satuan baku dapat menggunakan A. depa, B. jengkal, C. penggaris. Jawabannya adalah C. penggaris. Jika depa dan jengkal ini merupakan satuan yang tidak baku. Kita lanjut ke nomor 10. Berikut ini pernyataan yang benar adalah A. 1 meter sama dengan 100 cm, B. 2 meter sama dengan 20 cm, C. 50 cm sama dengan 50 meter. Jawabannya adalah ini kita lihat ya, jawabannya itu 1 meter sama dengan 100 cm. Kita buat sebagai contoh seperti ini. Ini ya, ini 1 meter ke sentimeter. Soal ini 1 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Caranya bila bergerak ke arah kanan kita kasih angka 0 dan 0. Jadi 1 meter ini sama dengan 100 cm. Contoh yang kedua, 5 meter titik-titik sentimeter. Caranya juga sama. Jika bergerak ke kanan ini setiap kotak kita kasih angka 0. Jadi 5 meter sama dengan 500 cm. Contoh yang ketiga, 1 kilometer titik-titik meter. Berarti 0-nya 1, 2, 3. Jadi 1 kilometer itu ada
1000 meter. Kita lanjut ke nomor 11. Dayu berangkat dari sekolah berjarak 300 meter dari rumah. Berapa jarak yang ditempuh Dayu saat berangkat dan pulang sekolah? A. 300, B. 600, C. 900. Perhatikan caranya ya. Jarak sekolah ke rumah itu ada 300 meter. Jadi jarak rumah ke sekolah juga 300 meter. Sehingga jarak yang ditempuh sekolah pulang dan pergi adalah 300 ditambah dengan 300 sama dengan 600 meter atau B ini. Nomor 12. Jarak rumah Siti ke sebuah toko adalah 50 meter. Jarak toko ke rumah Rani adalah 25 meter. Jarak rumah Siti ke rumah Rani adalah A. 55 meter, B. 65 meter, C. 75 meter. Nah, jarak rumah Siti ke sebuah toko yaitu 50 meter. Jarak toko ke rumah Rani yaitu 25 meter. Jadi, jarak rumah Siti ke rumah Rani adalah 50 meter ditambah dengan 25 meter sama dengan 75 meter. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 13. Nita mempunyai pita sepanjang 70 cm. Sedangkan pita Dayu panjangnya 1 meter. Pita yang paling panjang adalah milik A. Nita, B. Dayu, C. Sama panjangnya. Perhatikan caranya ya. Pita Nita adalah 70 cm. Pita Dayu adalah 1 meter. Pita Dayu 1 meter jika dijadikan kesatuan cm ya sama dengan 100 cm. Jadi pita yang paling panjang adalah milik Dayu karena pita Dayu panjang 100 meter sedangkan pita Nita 70 cm. Jadi jawabannya adalah B. Dayu. Kita lanjut masuk materi SPDB KD 3.1. Nomor 1. Di bawah yang termasuk dalam karya seni 3 dimensi yaitu A. Patung, B. Lukisan, C. Sketsa. Yang termasuk karya seni 3 dimensi yaitu A. Patung. Lukisan itu termasuk karya seni 2 dimensi. Nomor 2. Ciri dari karya seni 3 dimensi yaitu A. Memiliki warna, B. Hanya dapat dilihat dari satu arah, C. Memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ciri dari karya seni 3 dimensi yaitu C. Memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nomor 3. Pembuatan gambar di samping menggunakan teknik A. Tenun, B. Anyam, C. Uleni. Saat membuat ketupat seperti ini menggunakan teknik B. Anyam. Nomor 4. Contoh biji-bijian untuk menghias karya imajinatif 3 dimensi adalah A. Kertas warna, B. Kacang hijau, C. Mote. Jawabannya adalah B. Kacang hijau. Jika mote ini terbuat dari semacam plastik ya, meskipun bentuknya mirip dengan biji-bijian.
Kita lanjut masuk materi SPDB KD 3.2. Nomor 1. Tekanan nada ada dua, yaitu A. Panjang dan pendek, B. Kuat dan lemah, C. Besar dan kecil. Tekanan nada ada dua, yaitu B. Kuat dan lemah. Nomor 2. Tekanan nada disebut juga dengan A. Tempo, B. Pola irama, C. birama. Jawabannya adalah A. Tempo. Jika pola irama itu merupakan panjang pendek bunyi pada lagu, sedangkan birama bagian dari suatu baris melodi yang menunjukkan berapa ketukan. Nomor 3. Penuh dengan bunga. Lirik di samping dinyanyikan dengan nada A. Lemah, B. Lambat, C. Kuat. Jawabannya adalah A. Lemah. Nomor 4. Lagu Pelangi-Pelangi diciptakan oleh A. Ibu Sud, B. Pak Darjono, C. A.T. Mahmud. Jawabannya adalah C. A.T. Mahmud. Nomor 5. Menyanyikan lagu di depan kelas harus dilakukan dengan A. Sedih, B. Percaya diri, C. Malas. Saat menyanyikan lagu di depan kelas, kalian harus B. Percaya diri. Kita lanjut masuk materi SPDB KD 3.3. Nomor 1. Contoh gerakan yang cocok untuk menggambarkan air terjun adalah A. Meliukkan kedua lengan ke kiri dan ke kanan, B. Tangan diayun dari atas ke bawah sambil berlari, C. Merayap perlahan di lantai dan tangan di depan. Jawabannya adalah B. Tangan diayun dari atas ke bawah sambil lari di tempat. Nomor 2. Gerakan dari angin ribut adalah cepat dan titik-titik. A. Beraturan, B. Tidak beraturan, C. Pelan. Jawabannya adalah B. Tidak beraturan. Nomor 3. Dari gambar di samping, Dayu menirukan gerakan A. Bunga kuncup, B. Pohon cemara tertiup angin, C. Burung terbang. Dari gambar ini, Dayu menirukan gerakan B. Pohon cemara tertiup angin. Nomor 4. Gambar di samping, Tigor menirukan gerakan A. Ayam makan, B. Kaki ayam yang dientakkan, C. Ayam menggerakkan sayapnya. Dari gambar ini, Tigor menirukan gerakan C. Ayam yang menggerakkan sayapnya. Kita lanjut masuk materi SPDB KD 3.4. Nomor 1. Hal pertama yang dilakukan untuk membuat karya seni adalah A. Mengumpulkan alat dan bahan, B. Memotong bahan, C. Mewarnai karya. Jawabannya adalah A. Mengumpulkan alat dan bahan. Nomor 2. Kita dapat memanfaatkan botol bekas untuk membuat A. Karpet, B. Layang-layang, C. Pot tanaman. Jawabannya adalah C. Pot tanaman. Nomor 3. Karya seni di samping dibuat menggunakan A. Kaca, B. Kain flanel, C. Biji-bijian. Dari gambar di samping ini, karya seni ini dibuat menggunakan B. Kain flanel. Nomor 4.
Kain batik dapat dijadikan hiasan pada A. Ukiran, B. Bingkai foto, C. Piring. Jawabannya adalah B. Bingkai foto. Sekarang kita masuk materi yang terakhir, PJOK KD 3.5. Nomor 1. Gerakan pada gambar di samping dinamakan A. Push up, B. Pull up, C. Sit up. Dari gambar ini dinamakan gerakan A. Push up. Jika pull up, perhatikan ini gambar orang pull up. Sedangkan sit up, nah seperti ini gambarnya. Nomor 2. Gerakan pull up berguna melatih kekuatan otot A. Perut, B. Kaki, C. Tangan. Jawabannya adalah C. Tangan. Nomor 3. Gerak tanpa berpindah tempat disebut gerak A. Lokomotor, B. Non-lokomotor, C. Manipulatif. Gerak tanpa berpindah tempat itu disebut gerak B. Non-lokomotor. Jika lokomotor itu gerak yang berpindah tempat, sedangkan gerak manipulatif itu gerak yang memainkan benda, misalnya lempar tangkap benda atau bola. Nomor 4. Sikap awal berjalan ke depan adalah A. Jongkok, B. Berdiri tegap, C. Terlentang. Jawabannya adalah B. Berdiri tegap. Kita lanjut ke nomor 5. Gerakan berjinjit dapat melatih A. Keseimbangan, B. Kelentukan, C. Kecepatan. Jawabannya adalah A. Keseimbangan. Ini gerakan berjinjit ini dapat melatih keseimbangan. Kalau tidak gerakan berjinjit ya mengangkat salah satu kaki juga melatih keseimbangan. Nomor 6. Meloncat menggunakan tolakan titik-titik kaki A. 1, B. 2, C. Bergantian. Jawabannya adalah B2. Ingat ya, meloncat dan melompat itu berbeda. Jika meloncat itu menggunakan tolakan 2 kaki, sedangkan melompat menggunakan 1 kaki. Kita lanjut ke nomor 7. Yang merupakan gerakan berpindah tempat adalah A. Jalan di tempat, B. Menendang bola, C. Berjalan. Jawabannya adalah C. Berjalan. Berjalan ini contoh dari gerakan lokomotor. Sedangkan jalan di tempat contoh dari gerakan non-lokomotor. Sedangkan yang menendang bola ini contoh gerakan dari manipulatif. Nomor 8. Anak pada gambar di samping sedang melakukan A. Meloncat ke depan, B. Berguling ke depan, C. Berguling ke belakang. Dari gambar ini sedang melakukan B. Berguling ke depan. Jika meloncat ke depan, perhatikan ini gambarnya ya. Sedangkan berguling ke belakang, perhatikan ya, gambarnya seperti ini. Sekian dan terima kasih sudah mampir di channel Satu Senenan. Semoga anak yang belajar di channel ini bisa menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, serta bisa berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin.